Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru. Tak perlu ragu-ragu. Senangnya. Mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Qala Rasulullah aidan, tas-sahuri fa inna fihi sahuri barakah. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah, bapak ibu jamaah sholat isya, tarawih dan witir yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini bertepatan pada tanggal 16 Ramadan 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat, tentunya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kaki kita menuju ke Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini guna bersama-sama melaksanakan kegiatan sholat isya, tarawih dan witir yang insya Allah semuanya akan kita laksanakan nanti. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan juga kepada suri teladan kita, baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disuka bangun lebet nih hujan. Jadi kami nelpon dulu. Di sini lebet dak, katanya dak perlu lebet. Jadi kami jalan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu bersilaturahmi di Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita mau ngomong soal puasa Ramadan ini, Bapak Ibu nih semuanya sudah khatam. Cuman kami mengingatkan kembali saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempolakan kita di bulan Ramadan ini seperti bagaimana kita berperilaku berpola seperti malaikat. Kalau kita berperilaku berpola seperti malaikat, kita disiapkan di bulan Ramadan ini tidak boleh ada nafsu. Kalau malaikat kan tidak bernafsu, ya, tidak makan, tidak minum, apalagi banyak keinginan-keinginan. Kita disiapkan pola-pola dari untuk seperti malaikat itu kita disiapkan oleh Allah. Bisa tidak kita? Bisa. Kalau kita bisa melewatinya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Atau sebaliknya, di bulan Ramadan malah buat maksiat, berarti polanya seperti setan. Kalau setan tempatnya di neraka. Nauzubillahi min zalik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pola seperti malaikat itu jujur saja sebenarnya hal-hal wajib itu harus kita lakukan. Cuman bagaimana kita digerakkan hati kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Pada kesempatan malam ini kami akan menjelaskan secara sedikit bagaimana pola-pola Rasul terhadap kegiatan bersahur dan juga berbuka puasa. Bersahur dan berbuka puasa ada hikmah yang tersembunyi di dalam bersahur dan berbuka puasa. Rasulullah juga sering melaksanakan hal-hal yang baik yang harus kita ikutin. Yang pertama untuk bersahur, yang pertama hikmahnya kita itu diajarkan untuk biasa bangun malam, bangun sepertiga malam. Kalau lihat ibu-ibu luar biasa sahur nih, capek nih kan, tidur terakhir kali bangunnya duluan. Kita yang bapak-bapak beda sanggup rasanya, tapi ibu-ibu nih luar biasa, manusia super. Dia sanggup nyiapkan untuk anak lakinya. Nah, pola-pola itu dibiasakan terus di luar bulan Ramadan, insya Allah kita bisa bangun di sepertiga malam. Paling lambat jam 4 kurang seperempat, setengah 4 bangun, udah biasa. Dapat sholat tahajud, siap-siap nak ke masjid, sholat subuh kalau di hari biasa. Nah, pola-pola itu hikmahnya kita diajarkan untuk bangun di sepertiga malam. Yang kedua, merupakan bentuk kasih sayang Rasul sama kita. Kalau tanpa kita sadarin, Rasul itu nyuruh kita bersahur biar kita kuat, sayang Rasul itu sama kita. Sebenarnya Bapak Ibu kalau tidak sahur kuat bisa, tapi lemas tidak sekuat kalau kita sahur. Makanya kita dianjurkan sahur makan makanan yang bergizi, banyak proteinnya, banyak vitaminnya, biar kuat, tidak ada menutup kemungkinan kalau kita tidak sahur kita bakal sakit. Makanya kita dianjurkan untuk bersahur, sayang Rasul itu sama kita. Yang ketiga Bapak Ibu, sahur itu ya merupakan perbedaan kita di antara ahli kitab lainnya, yaitu Nasrani dan Yahudi. Nasrani dan Yahudi itu sama-sama puasa. Puasa juga dia tuh sama kayak kita. Justru kalau diriwayatkan puasa dia itu lebih dari kita. Kalau kita kan 30 hari, kalau dia lebih banyak puasa dia. Cuman dia tidak ada sahur. Cara salah satu membedakan kita dengan Yahudi dan Nasrani, kita umat Muslim itu adalah makan sahur. Selanjutnya yang keempat, seperti hadis yang kami sampaikan di awal tadi, bersahurlah kalian
Sesungguhnya di balik makan sahur itu ada keberkahan. Rasulullah juga sudah menganjurkan kalau seandainya capek nian, tidak sanggup nian, minimal minum air putih saja karena mengambil keberkahan dan berdoa, kata Rasul. Nah, ketika kita mengambil keberkahan dari makan sahur tersebut, kita wajib ataupun disunahkan maksud kami untuk berdoa karena diriwayatkan bahwa malaikat atau para malaikat itu ya bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita banyak-banyak berdoa. Doa yang dianjurkan, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka ghafurun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ketika makan sahur. Dan yang terakhir di makan sahur itu, Rasulullah itu biasanya mengakhiri makan sahur. Diriwayatkan mengakhirinya itu seperti apa? Kira-kira jarak antara azan subuh dan makan sahur Rasul itu, Rasul membaca 50 ayat. Aman kita kira-kira kan 50 ayat tuh palingan 2,5 menit dari azan Rasul selesai makan sahur. Saking ke Rasul itu mengakhiri makan sahur, kita ikutin Rasul untuk makan sahur. Mudah-mudahan motivasi tadi membuat kita semangat untuk makan sahur. Jujur baik kami yang bapak-bapak nih males jangan makan sahur. Bangun cak idak. Tapi itulah salah satu motivasi kita untuk makan sahur, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Nah, kalau berbuka seperti apa? Berbuka kebalikan dari makan sahur. Salah satunya yaitu mengawali berbuka puasa. Jadi berbuka puasa itu bukan cak kehebatan. Kaget dulu aku masih tahan sejam lagi, masih nak nyangkul. Kaget dulu aku bagai berbuka hebat aku nih biar banyak pahala. Bukan. Justru berbuka puasa itu azan langsung berbuka puasa. Sunnahnya seperti apa? Membaca bismillah. Bismillah kalau diriwayatkan itu Rasul itu biasanya makan kurma basah. Diriwayatkan. Kalau ndak ada kita kurma basah, kurma kering. Miskin Ustaz, mak mano nak beli kurma ada duit kata warga nih kan. Sudah banyak putih atau makan buah yang manis-manis, bismillah dimakan. Sudah dimakan baru doa. Jangan kebalik. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabaz zama'u wa batallatil uru wa tabakal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtum wa bika amantu wa ala rizqika ortoftu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makan berada. Agak dulu doa dulu karena diriwayatkan ketika posisi waktu itu para malaikat sedang berkumpul menyaksikan kita berbuka puasa. Silakan doa dunia akhirat. Doa minta banyak-banyak sama Allah. Urusan akhirat, urusan dunia. Sudah minta barulah kita makan model, makan celimpungan, makan tekwan laju galau pokoknya. Nah, kalau tahan biasanya kita bapak-bapak langsung menuju ke masjid. Makanya di masjid itu kalau nak buka di masjid, wong masjid siapkan kurma, banyak-banyak sedekah di masjid. Siapkan kurma kalau bapak-bapak nak bukanya di masjid. Nah, kalau tidak tahan jak mana pala keliengan, tidak pala pula nak paksa sholat maghrib, makanlah dulu, makan berat. Baru sholat maghrib. Tapi insya Allah kita semua kuat galau. Dan makan kurma, minum banyak putih, makan celimpungan siko, sholat maghrib insya Allah cukup bisa. Baru kita sholat maghrib, baru kita lanjut makan rendang dan lain sebagainya ya. Baru kita lanjut sholat isya dan lanjut sholat tarawih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kita kesehatan, keberkahan dan kita bisa bertemu selanjutnya di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun.
Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.